aggressive here, but I think he's noticing if he doesn't pick up the volume a little bit, this fight is going to get away from him, or he's going to start getting hurt. You died in the ring. Your daddy died in the ring. Big right hand again there from Cruz, and down goes Mashiro, and indeed, he is hurt. What a shot, that landed cleanly. Di panggung legendaris Madison Square Garden, New York City, dunia tinju kembali menyaksikan lahirnya sebuah fenomena. Seorang petarung berbakat asal Kuba, peraih medali emas Olimpiade 2020, Andy Cruz, menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukan hanya sekadar prospek, tetapi calon raja sejati di kelas ringan. Pada Minggu pagi, 15 Juni 2025 waktu Indonesia, Andy Cruz naik ring menghadapi petinju Jepang, Hironori Mishiro, dalam laga eliminasi gelar kelas ringan IBF. Sebuah pertarungan yang di atas kertas terlihat seimbang, tetapi di atas ring, kisahnya berbeda. Dari ronde pertama, Cruz langsung menunjukkan kualitasnya. Gerakan kaki yang halus, pukulan jab yang tajam, dan kombinasi pukulan kanan yang mematikan. Ia bukan hanya bertinju, ia menari di atas ring. Masuk ke ronde ketiga, pertandingan mulai memanas. Andy Cruz melancarkan serangan telak dengan tangan kanannya, dan Mishiro tak mampu bertahan. Ia jatuh 2 kali. Knockdown pertama mengguncang, dan knockdown kedua datang di detik-detik terakhir ronde. Cruz just missed with a big right hand that would have ended this. Mashiro just getting there first with a right hand, but you're right, Sergio. That was a fight ender, but there may be some to come here. Sergio, Mashiro just kind of dipping down to his right and leaving that head exposed. No upper body movement, that's what I talked about, being robotic. Down goes Mashiro again before the bell. Bayangkan, hanya beberapa detik lagi menuju istirahat, tetapi Cruz tidak memberi celah. Jika bukan karena bel berbunyi, bisa jadi pertandingan berakhir saat itu juga. Di ronde keempat, tempo sedikit turun, Cruz lebih banyak bermain aman, menggunakan jab, menjaga jarak, tapi tetap tajam dan fokus. Mishiro mencoba bangkit, mencoba menyesuaikan strategi, namun jelas ia mulai kelelahan. Tekanan dari Cruz terlalu berat. Dan akhirnya di ronde kelima, klimaks terjadi. Andy Cruz menghujani Mishiro dengan kombinasi 3 pukulan bertubi-tubi. Pukulan terakhir membuat Mishiro terhuyung. Wasit tak punya pilihan. Dia masuk ke tengah dan menghentikan pertarungan. TKO pada menit 1:13. Sebuah kemenangan mutlak, sebuah pernyataan besar. Dengan hasil ini, rekor Andy Cruz menjadi 6-0 dengan 3 kemenangan KO. Tak hanya menjaga rekor tak terkalahkannya, Cruz juga langsung menjadi penantang wajib bagi juara IBF saat ini, Raymond Muratalla. Penampilan Cruz malam itu dianggap sebagai yang terbaik dari seluruh kartu pertandingan. Bahkan oleh para analis dan jurnalis tinju, ia disebut memberikan kelas master. Sementara itu, Mishiro, yang sebelumnya belum pernah menghadapi lawan bertaraf internasional, kini harus merasakan langsung perbedaan level yang sangat mencolok.
Banyak yang menganggap peringkat nomor 5 IBF yang diberikan kepadanya terlalu tinggi, mengingat ia belum pernah menghadapi nama besar sebelumnya. Eddie Hearn, promotor dari Matchroom Boxing, secara belak-belakan menyatakan, Andy akan menjadi juara dunia dalam 2 pertarungan berikutnya. Hearn optimis bahwa setelah kemenangan ini, hanya tinggal 1 langkah lagi menuju gelar dunia. Target berikutnya, Raymond Muratalla. Muratalla sendiri adalah petinju kuat, tetapi banyak pihak menilai dia masih satu dimensi. Gaya bertarungnya kaku, monoton, dan mudah ditebak. Banyak yang mulai meragukan apakah ia bisa bertahan melawan kecepatan, kecerdasan, dan kombinasi serangan Andy Cruz. Jika pertarungan itu benar terjadi dalam waktu dekat, kita mungkin akan menyaksikan sejarah lahirnya juara dunia baru dari Kuba. Namun tentu saja, ini bukan hanya soal tinju di atas ring. Ini juga soal strategi dan politik di balik layar. Promotor Muratalla, yaitu Top Rank, diyakini akan mencoba menunda pertarungan ini. Mereka tidak akan rela membiarkan Muratalla melawan Cruz terlalu cepat. Mereka tahu ini bukan pertarungan yang mudah, bahkan bisa jadi ini adalah akhir dari masa kejayaan Muratalla sebagai juara. Andy Cruz bukanlah petinju biasa, ia adalah seniman di atas ring. Sejak masa amatirnya, ia telah mengukir prestasi demi prestasi. Dan sekarang, sebagai petinju profesional, ia melanjutkan dominasinya. Sebelumnya, Cruz dan Hearn juga sempat mengincar pertarungan melawan Keyshawn Davis, pemegang gelar WBO. Namun sayangnya, Keyshawn gagal naik timbangan pada laga terakhirnya dan sabuknya dilucuti. Ia kini naik ke kelas 140, meninggalkan peluang pertarungan besar itu di kelas ringan. Jadi kesimpulannya, Andy Cruz adalah sosok yang sedang naik daun dengan cepat. Dengan kombinasi teknik, kecepatan, dan insting bertarung yang luar biasa, ia menjadi ancaman serius bagi siapapun di divisi ringan. Kini tinggal menunggu waktu apakah IBF akan segera menjadwalkan pertarungan antara Cruz dan Muratalla. Ataukah promotor Muratalla akan mencari cara untuk menundanya? Satu hal yang pasti, masa depan Andy Cruz cerah dan dunia tinju sedang bersiap menyambut sang calon raja baru. Decision. He's still undefeated and still the IBF International WBA Continental and America's lightweight champion, Andy the